Di Timur Tengah sana kan tandus dan gersang ya, wilayah kering sehingga air tuh jadi komoditi yang langka dan berharga. Nah, sebagai hewan ternak, babi itu mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Nah, ini kenapa beternak babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang gak etis. Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kumelai Hakimah. Kenapa babi ini diharamkan? Seperti yang kita ketahui pada umumnya, penyebab babi ini diharamkan pertama karena banyak mengandung cacing pita, banyak mengandung penyakit di dalam tubuh babi ini. Yang kedua, kenapa babi ini diharamkan? Karena babi ini suka makan kotoran. Tapi lain lagi dengan Kumelai Hakimah. Kumelai Hakimah ini memberikan penjelasan kepada publik penyebab babi itu diharamkan karena terlalu banyak minum air. Di Timur Tengah sana masyarakatnya kekurangan air. Jadi antara babi dan masyarakatnya itu kekurangan air. Jadi katanya di Indonesia ini nggak perlu babi itu diharamkan karena Indonesia ini nggak kekurangan air. Ada penjelasan yang lebih masuk akal lagi dari seorang mualaf yang sangat cerdas, yang sangat banyak dikagumi oleh umat muslim, yaitu Ustadz Felix Xiao. Mana yang lebih masuk akal penjelasannya? Apakah penjelasan Kumelai Hakimah atau penjelasan Ustadz Felix Xiao? Selamat menyaksikan. Ada perbedaan antara sebab hukumnya turun dengan ibroh ketika hukumnya turun. Bingung kan? Sebabnya itu beda dengan ibroh itu apa ya? Ibroh itu kayak waktu atau bukan makna, tapi lebih kepada apa ya? Ibroh itu apa ya? Pelajaran bisa. Pelajaran atau hikmah. Nah, hikmah ketika ini turun gitu ya. Kebijaksanaannya apa? Nah, kalau ditanya sebab kenapa babi haram, jawabannya cuma satu dan nggak ada selain satu ini. Kalau ditanya kenapa babi haram, secara sebab hukum, maka jawabannya cuma karena Allah mengharamkan. Selesai. Kalau kita mau jawab kan? Ibrohnya baru bisa berbeda. Oke, aku buat logik. Nangkep aku di sini. Nangkep ya? Bahwa karena Allah itu bilang bahwa itu haram. Titik. Selesai. Tapi penyebabnya kenapa Allah bilang itu haram? Nah, penyebab. Itu yang banyak bukan penyebab, ibrohnya. Hikmah diharamkannya babi. Baru cacing pita masuk, baru kemudian kelakuan babi masuk, baru kemudian babi itu hidupnya jorok masuk gitu kan ya. Karena kalau ininya dijadiin sebagai sebab, nanti bahaya kayak tadi. Babi itu kotor lah, kalau babinya hidup di apartemen gimana? Itu kan ya. Cacing pita lah, kalau cacing pita kita bisa untuk keluarin gimana? Nah, karena itulah bukan penyebab, tapi lebih kepada hasil atau ibroh. Oh, gini. Ini akses, ini ekses. Ini adalah penyebabnya, ini adalah hasilnya. Hasil babi diharamkan banyak tuh. Tapi kalau penyebabnya cuma satu, karena Allah yang mengharamkan. Pertanyaannya kenapa? Kan kita kan sebagai makhluk logik dan kritis, ya kan? Kita bertanya kenapa Tuhan mengharamkan itu babi? Kenapa nggak kerbau? Kenapa nggak sapi? Kenapa nggak ular? Padahal ular kan lambang syaiton. Benar. Ular ternyata ada lambang syaiton, ada lambang Musa. Ada lambang medis juga. Ada lambang medis juga. karena Musa itu pakainya tongkatnya berubah jadi ular. Iya. Ya kan? Jadi ular nggak senantiasa buruk. Tapi aku akan jawab. Tapi babi juga senantiasa nggak buruk juga, lucu. Iya kan, ping-ping lucu kan, gemoy. Gua bisa nggak dimasukkan ke frame. Iya. Jadi makanya orang bilang piggy bank kan. Kok nggak pernah lihat babi lucu? Kasih lihat dong gambar babi lucu dong. Ya piggy bank kan lucu kan. Celengan kan namanya piggy bank. Kenapa namanya celengan? Dari celeng. Celeng artinya babi kan gitu kan ya. Dan kalau kebayangkan babi itu babi hutan yang jelek, yang ngepet itu, babi hutan juga ada yang lucu loh. Iya, jangan yang gitu. Babi yang lucu dong. Jangan yang lucu yang kayak gini punya babi pink. Babi pink. Babi pink. Babi pink. Lucu. Tuh, gemoy kok. Nah, yang tengah itu celengan namanya. Gemoy. Betul. Jadi gini ya, kenapa Allah mengharamkan babi? Nah, pertanyaan yang sama itu bisa ditanya kepada dokter. Dokter ketika lagi praktek, lalu kemudian ada seorang yang sakit kepada dia kan ya. Lalu kemudian dia datang, "Dok, aku sakit apa? Jantungku berdebar-debar misalnya. Apalagi ini aku sering nggak bisa tidur. Terus apalagi aku nih rasanya nggak enak badan, jatuh cinta nih orang pulang kan gitu." Dia contoh ada seorang yang datang ke dokter. Dia kasih tahu simptom-simptomnya dia. Dokter lihat dan dokter tahu setelah menganalisis ini masalahnya ini. Lalu dokter kasih prescription, dokter kasih resep. Pertanyaanku, ketika dokter kasih resep kepada dia tanya nih, "Dok, ini resepnya apa?" Dokter jelasin, ini obat ini, obat ini, obat ini. Terus dia tanya sama dokter, "Kenapa harus obat ini?" Dokter jelasin nggak? Jelasin. Kalaupun dia dokter jelasin, dia paham nggak? Kemungkinan besar nggak. Kemungkinan besar nggak. Kenapa? Karena dia bukan dokter. Maka itu adalah contoh dokter sama pasien. Kalau Tuhan sama hambanya itu sama. Seorang hamba ketika dia punya Tuhan, dia datang dengan satu garis merah, yaitu adalah bahwasanya Allah lebih tahu daripada dia. Maka ketika Allah nurunin sesuatu bagi dia, itu adalah resep yang nggak perlu dia tahu kenapa, tapi dia tahu itu sudah pasti baik bagi dia. Jadi yang kenapanya nih kadang-kadang memang nggak bisa dijelasin. Karena memang tidak punya jawaban. Dan rata-rata ustadz-ustadz yang kutanyain itu adalah membuat alasan. Benar. Makanya berbeda-beda. Makanya susah. Nanti ditanya susah lagi dia. Iya. Nah, sebelum dijawab, nanya haram itu artinya apa sih? Haram itu artinya adalah sacred, holy, sacred and holy. Jadi bukan dilarang, tapi sacred. Sacred itu apa ya? Rahasia. Bukan. Secret itu. Sacred itu lendir. bukan. Keramat. Oh, keramat. Keramat. Loh.
Kok jadi berlawanan? Bentar, kepala lu berlawanan nih. Gimana gimana? Keramat di kepala lu berlawanan. Iya, maksudnya Haram, tapi keramat. kok, Haram tuh bisa diartikan suci, sacred. Sacred itu bahasa Indonesia apa sih? Jadi Mas gue ini nggak dapat bahasa Indonesia. Sakral. Sakral. Jangan-jangan babi itu nggak boleh dimakan Karena sakral. Bisa jadi. Bisa jadi kan, Karena gini. pokoknya nggak bisa kasih tahu Betul, alasan. dia paling mirip Tuhan sama manusia. Allah tadi kan bilang babi nggak boleh dimakan dan Iya. tidak menjelaskan secara spesifik Betul, alasannya. betul. Bisa jadi juga karena sakral, Bisa kan? jadi Bukan karena sakral. dibenci. Betul, karena gini, konsep haram itu adalah sakralnya karena Allah yang mengharamkan, bukan barangnya. Iya. Nah, makanya contoh ya, yang paling jelas Masjidil Haram. Oh, berarti haram itu artinya sakral. Sakral. Yang Oke. mengharamkan itu siapa? Yang mengharamkan adalah Allah. Berarti Allah itu yang mensekretkan itu. Mensakralkan. Contoh, perempuan lu belum nikahin, haram. Karena Oh, sacred. Sakral. Berarti alkohol juga bisa jadi. Bisa jadi. Artinya apa? Karena nanti Allah akan ngasih itu bisa dicabut sakralnya itu. Contoh ketika kita sudah akad nih, Hah? jadi boleh. Ah. Ya kan ya? Yang sakral-sakral jadi boleh. Alkohol nanti di surga boleh tuh urusannya. Nah, tapi bahasan kita surga Iya, neraka nanti. Tapi itu kan akan secret. Jadi haram artinya secret. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao. Mana yang lebih masuk akal penjelasannya? Apakah penjelasan Ustadz Felix Xiao atau Kumelai Hakimah? Kalau kita mendengarkan penjelasan dari Kumelai ini agak lucu. Penyebab babi itu diharamkan karena terlalu banyak minum air. Jadi buat teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.